Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara sekalian, jamaah salat maghrib Masjid At-Taqwa yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid, salat maghrib berjamaah, dan sekarang masih diberi kesempatan oleh Allah bisa melakukan kajian ba'da maghrib. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di malam hari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Mohon bacaan surat Al-Fatihah sekali untuk mengarang kitab Nasal Ibad. Dengan iringan doa, semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kita masih melanjutkan kajian kita kitab Nasal Ibad. Yang terakhir kemarin kita sudah membicarakan makalah yang ke-26, 28 dari bab rubai yang merupakan makalah dari Hatim Al-Asam yang menyatakan man sarafa arba'an ila arba'in wajadal jannah. Barang siapa yang meninggalkan 4 hal menuju 4 hal yang lain, maka ia akan mendapatkan surga. An-nauma ilal qabri wal fakhra ilal mizani wal rahata ilal sirati wasyahwata ilal jannati. Yang pertama adalah meninggalkan tidur menuju kubur. Yang kedua meninggalkan kebanggaan menuju mizan. Yang ketiga meninggalkan ketenangan, istirahat menuju sirat. Dan yang keempat, wasyahwata ilal jannati. Ya. Meninggalkan syahwat menuju surga. Nah, yang 3 pertama sudah kita bahas. Malam ini kita akan membahas yang keempat, ya. Dan mudah-mudahan selesai. Nah, yang keempat, wasyahwata ilal jannati, yaitu meninggalkan syahwat menuju surga. Ini oleh Imam Nawawi beri penjelasan, bi antaraka syahwata wa tawajjaha ila masyaqqatil ibadati fa'il jannata huffat bil makarihi kama fil hadis. Maksudnya yaitu dengan meninggalkan syahwat, bi antaraka syahwata wa tawajjaha, kemudian menuju ila masyaqqatil ibadati,
menuju masyaqqatnya ibadah, kepayahan ibadah, repotnya ibadah ya, payahnya ibadah. Fa innal jannata, karena sungguhnya surga, huffat bil makarihi, itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai, kama fil hadis, sebagaimana yang dinyatakan di dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini rangkaian 4 hal ya, yang sekali lagi kalau ditinggalkan itu akan kalau ditinggalkan lalu menuju 4 hal yang lain itu akan mendapatkan surga ya. Yang keempat adalah meninggalkan syahwat menuju surga. Jadi kalau kita itu bisa meninggalkan syahwat, ya insya Allah kita akan mendapatkan surga. Nah caranya bagaimana? Ya tadi Imam Nawawi memberikan penjelasan yang cukup singkat, yakni dengan melaksanakan ibadah. Ya, meskipun ibadah itu berat tentu saja, tidak mudah. Ya, karena memang ya di antara yang mencirikan surga itu, ya surga itu memang dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disukai, ya. Sebagaimana yang memang Rasulullah pernah menyatakan seperti itu. Ya. Baik Bapak dan Ibu, mari kita coba untuk uraikan lebih lanjut ya. Syahwat itu ya kalau secara kebahasaan bisa dimaknai sebagai kecenderungan jiwa terhadap hal-hal yang dirasakan nikmat olehnya ya. Nuzu'un nafsi ila ma taladzat bihi ya. Ya apa saja itu? Ya banyak sekali ya. Hal-hal yang disenangi ya oleh manusia, yang disenanginya itu karena membawa kenikmatan ya. Makanan ya, syahwat makan ya, syahwat seksual ya, syahwat harta, syahwat apalagi kekuasaan. Oh itu sebenarnya syahwat semua, itu semua diinginkan manusia ya. Kenapa manusia menginginkan itu? Ya karena memang dengan terpunya syahwat itu akan mendapatkan kenikmatan ya, kenikmatan ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia ini memang dari sononya sudah diberi semacam kayak naluri begitu ya, untuk mencintai syahwat itu ya, mencintai syahwat itu ya. Dalam Al-Quran itu sangat tegas sekali itu ya, dalam surat Ali Imran ayat 14 yang sudah sering sekali saya sampaikan itu dalam banyak kesempatan itu ya. Allah menyatakan dengan tegas, zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harf dzalika mata'ul hayatud dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab ya. Manusia itu memang oleh Allah dihiasi ya, dengan kecintaan terhadap apa-apa yang tadi itu diinginkan tadi itu, yang berupa syahwat tadi itu. Ya. Apa saja itu bentuknya yang diinginkan oleh manusia itu? Ya, minan nisa. Ya. Manusia itu memang sudah dihiasi dari sononya cinta wanita. Ya. Wal banin, cinta anak-anak. Ya.
wal qanatiril muqantarati, cinta harta yang banyak, ya, minadz zahabi wal fiddati, ya, baik itu berupa emas maupun berupa perak. Lalu apa lagi? Wal khailil musawwamati, kuda tunggangan. Nah, kalau sekarang ya kendaraan lah ya, apa saja, ya, termasuk bahkan orang yang paling kaya sekalipun, yang paling kaya sekarang ini bisa saja kepingin sampai jet pribadi itu ya. Ya kita paling-paling ya mobil lah ya. Wal an'ami, binatang ternak, wal harf, dan juga ladang. Ya. Nah, kemudian Allah menegaskan, dzalika mata'ul hayatid dunya. Itulah ya semuanya itu ya merupakan kesenangan dunia ya. Wallahu inda husnul ma'ab, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang terbaik, yaitu surga. Nah, jadi ini kondisi apa namanya, fitrahnya manusia memang seperti itu ya. Jadi sunnatullahnya seperti itu ya, manusia itu diciptakan senang dengan semua itu tadi. Itu syahwat itu ya. Punya syahwat kepada wanita, punya syahwat kepada harta benda, punya syahwat kepada apa namanya, jabatan ya, dan lain sebagainya tadi. Dan itu kesenangan dunia. Tapi kemudian Allah di ayat berikutnya sudah langsung memberikan pernyataan, qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum. Ya, katakanlah wahai Muhammad, ya, apakah kamu mau aku tunjukkan yang lebih baik dari itu? Ya. Jadi itu semua itu ya baik, wong ya itu memang wajar. Manusia senang-senang seperti itu wajar. Ya. Kalau ada manusia kok senang wanita, senang anak, senang harta, senang jabatan, itu wajar, itu manusiawi. Ya. Tapi Allah menyatakan ada yang lebih baik dari itu. Ya. Allah kemudian menjelaskan alladzina taqau 'inda rabbihim, ya. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah, ya, maka kemudian jannatun tajri min tahtil anharu khalidina fiha, ya, nanti dia akan mendapatkan surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, wa azwajum mutahharah, nanti akan juga mendapatkan pasangan-pasangan yang suci, wa ridwanum minallah, dan keridhaan yang besar ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dengan kata lain, ya seakan-akan Allah menyatakan bahwa kalau manusia senang dengan harta, senang dengan wanita, senang dengan tahta, itu wajar, ya silahkan. Ya. Tapi ada yang lebih baik dari itu, ya, yaitu takwa. Lah, kemudian kalau kita bertakwa itu kepada Allah, apa kemudian harus dengan apa namanya membunuh semua syahwat tadi itu, menghilangkan syahwat tadi itu? Artinya kita tidak boleh cinta wanita, tidak boleh cinta harta, tidak boleh cinta tahta, apa begitu? Ya, ternyata tidak. Ya, Islam itu tidak mengajarkan bahwa yang namanya syahwat itu harus dihilangkan, syahwat itu harus dibunuh sama sekali, ya. Tetapi syahwat itu boleh, ya silahkan. Wong itu memang naluri manusia, ya. Tapi jangan diturutkan, ya. Syahwat itu hendaknya betul-betul dikendalikan, dikuasai, ya. Nah, meninggalkan syahwat itu ya pengertiannya ya meninggalkan dalam pengertian menguasai, mengendalikan, bukan dalam rangka menghilangkan atau menghapus sama sekali syahwat itu, tidak. Ya. Mengapa demikian? Kenyataannya ya Nabi itu ya menikah, ya, punya istri, punya anak, ya, punya harta, ya, karena harus sedekah, harus zakat, ya.
Ya, berarti kan sekali lagi yang namanya kecintaan kepada harta, wanita, tahta, dan kecintaan terhadap apapun itu tidak harus dihilangkan sama sekali, tidak harus dibunuh, ya, tidak harus dipupus, tetapi ditinggalkan di sini maksudnya ya dikendalikan dan dikuasai, dimanage demikian rupa. Ya. Ya. Artinya apa? Ya. Cinta harta ya boleh, ya, tidak dilarang. Ya, bahkan mau sekaya-kayanya jadi orang boleh, tidak ada yang melarang itu. Islam tidak melarang orang itu mau kaya sekaya-kayanya boleh. Wong nyatanya Nabi Sulaiman itu ya kayanya bukan main, ya. Ada contohnya, ya. Tetapi dengan catatan, ya. Catatannya apa? Ya, catatannya kalau terkait dengan harta itu, ya cara mendapatkannya benar. Ya, artinya apa? Ya, untuk mendapatkan harta itu dengan cara yang halal. Ya. Nah, kalau halal sebanyak apapun tidak masalah, ya, tidak dilarang. Ya. Sedikit kalau itu dilarang ya tetap haram, ya, begitu ya. Jadi sekali lagi yang dilarang bukan hartanya tapi caranya, ya, caranya. Lalu kemudian dengan mentasarufkannya juga harus baik, ya. Jadi harta itu kan berkali-kali disampaikan ya, terkait dengan harta itu catatannya dua, cara mendapatkannya benar, cara mentasarufkannya juga benar, ya. Ya, untuk menafkahi keluarga, ya, untuk sedekah, untuk infak, ya. Ya. Bahkan yang barangkali seringkali mungkin tidak menjadi perhatian kita itu seperti yang dulu pernah kita bahas dalam kitab Nasihatul Ibad juga itu, ya. Itu wasiat. Wasiat itu ternyata diperintahkan oleh Allah itu terkait dengan harta itu, ya. Wasiat itu artinya nanti kalau kita itu sebelum wafat itu hendaknya diperintahkan untuk memberikan wasiat, ya. Jadi menyatakan wasiat bahwa sebagian hartanya itu kemudian diberikan kepada siapa yang dia kehendaki atau lembaga yang dia kehendaki. Di luar ahli waris, ya. Sebab kalau ahli waris jelas sudah punya ketentuannya sendiri. Nah ini yang barangkali masih jarang itu dilakukan oleh kita itu, ya. Ada kewajiban wasiat, ya. Dan kewajiban wasiat itu perintahnya sama dengan puasa Ramadan. Wong sama-sama pakai kata-kata kutiba, ya. Jadi kata-kata kutiba, ya, diwajibkan atasmu itu dipakai dalam Al-Quran dalam 4 hal, ya. Itu diantaranya kutiba alaikumusiyam, diwajibkan padamu untuk berpuasa. Kutiba alaikumul qital, diwajibkan kepadamu untuk berperang, itu yang ayat tentang perang itu, ya. Ya. Lalu kemudian diantaranya itu yang satunya itu, ya. Kutiba alaikum untuk berwasiat tadi itu, ya. Sehingga dengan wasiat itu nanti kita kalau seandainya ditakdirkan Allah wafat itu tetap masih punya hak atas harta kita. Tidak semuanya hanya untuk anak waris, untuk ahli waris, ya. Nah, kita ini kan kadang-kadang yang dipikirkan itu ahli warisnya atau tidak pikir diri kita. Semua harta lalu diwariskan, dirinya sendiri tidak mendapatkan apa-apa. Nah itu Islam mengajarkan kita itu hendaknya mewasiatkan sebagian harta kita itu. Tapi tidak boleh semua, ya, karena ahli waris punya hak. Ya. Oleh karena itu wasiat itu dibatasi hanya 1/3 dari harta yang kita miliki, ya, begitu. Wah, tolong nanti kalau aku wafat, ya, hartaku yang ini silahkan untuk diwakafkan di masjid, atau tolong aku kalau wafat sebagian harta ini diberikan si anu yang berjasa kepadaku misalnya, ya, mungkin kepada pembantunya yang mengabdi lama, ya, yang punya jasa dalam hidupnya, ya, yang perawatnya, bisa jadi itu, ya, nah itu. Jadi jangan untuk ahli waris semua, intinya begitu, ya.
Itu wajib perintah Allah. Dipakai kata-kata kutiba itu. Ya. Nah itu ya. Oke, terkait dengan harta ya. Dengan wanita juga begitu. Boleh, ya senang wanita boleh. Tapi dengan cara yang benar. Yaitu apa? Ya dinikah ya. Nah kalau sudah dinikah halal silahkan. Mau kau apakan boleh ya. Ya. Ya bukan kok apakan itu bukan kok diapakan dalam artian negatif bukan ya. 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 Boleh ya, asal sudah sah. Begitu. Ya, jangan kok kemudian lalu asal senang wanita ditubruk, senang wanita ditubruk. Wah, itu tidak ada bedanya dengan binatang kalau begitu. Ya, tidak ada bedanya dengan binatang. Jadi laki-laki senang wanita itu sunatullah. Tapi kemudian sunatullah itu diatur sedemikian rupa dengan aturan-aturan syariat agama. Begitu, ya. Manusia cinta harta itu sunatullah. Kabeh wong yang ngono seneng harta kabeh, tapi diatur. Begitu, ya. Cinta apa lagi? Syahwat apa? Syahwat tahta. Orang tuh pasti kepingin punyalah jabatan, kekuasaan, ya. Silakan. Boleh asal dengan cara yang benar. Ya. Wong Nabi Sulaiman aja doanya ya minta diberi kekuasaan yang tidak mungkin ada orang yang bisa melebihi kekuasaan yang dimilikinya. Loh berarti itu kan sangat ambisius itu. Ya. Boleh asal dengan cara yang baik, yang dibenarkan. Dan kemudian setelah punya kekuasaan juga kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan yang baik, kemaslahatan umat ya. Nah, jadi sekali lagi ya, jadi kalau syahwat itu dikelola dengan baik seperti itu ya, maka yang didapat nanti surga ya. Ya. Nah tentu saja ya tidak hanya itu ya, tentu saja tadi itu ada tambahan dengan ibadah-ibadah yang diperintahkan Allah itu yang kadang-kadang ya tidak hanya kadang-kadang memang yang namanya ibadah itu pasti payah ya. Yang paling jelas ya nanti ya puasa. Ya. Puasa itu wah saya kira tidak ada lah orang yang mengatakan ringan itu tidak ada. Semua berat puasa itu, payah ya. Orang biasanya makan minum bebas ya. Kok kemudian lalu tidak boleh makan dalam jangka waktu tertentu, itu berat sebenarnya itu. Ya. Nah apapun beratnya karena itu perintah Allah, ibadah ya dilaksanakan. Nah itu kan luar biasa itu kan menundukkan syahwat luar biasa. Ya. Di tengah-tengah puasa itu kita sebenarnya punya syahwat makan dan minum ditahan. Ya. Punya syahwat mungkin hubungan seksual ditahan. Ya. Jadi menahan syahwat, meninggalkan syahwat dalam rangka untuk ibadah itu tadi. Tapi bukan berarti tidak boleh makan selamanya. Ya, kalau kamu sudah maghrib ya silakan makan. Ya. Ya. Kalau mau berhubungan istri, suami istri ya silahkan. Ya. Tapi sekali lagi jangan di siang hari. Itu ibadah seperti itu. Ya, di dalam rangka untuk tadi ya meninggalkan syahwat untuk menuju surga itu. Nah intinya Bapak dan Ibu-ibu, kalau seseorang itu kemudian di dalam hidupnya itu bisa meninggalkan syahwat, ya dalam arti tadi itu mengendalikan syahwat tadi itu, dalam bentuk syahwat apapun tadi itu, ya maka kemudian ya jelas ya ujung-ujungnya adalah surga. Ya. Dalam surat apa itu di surat juz amma yang bagian akhir-akhir itu ya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Kalau seorang itu kemudian bisa mencegah hawa nafsunya ya, syahwatnya tadi itu ya, maka kemudian tempat tinggalnya ya surga yang akan datang di akhirat nanti. Ya. Sebaliknya ya, kalau yang namanya syahwat itu kok tidak dikendalikan tapi diperturutkan ya sudah ujung-ujungnya neraka ya tadi itu misalnya
senang wanita ya, asal tubruk ya toh. Pokoknya senang tubruk ya. Ya, ada harta entah ini halal entah haram digaruk ya. Kepengen punya tahta ya dengan cara yang manipulatif ya. Wah, kalau sudah seperti itu ujung-ujungnya ya malah tidak surga tetapi neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Tadi disebutkan dalam salah satu hadis lengkapnya itu khuffatin nar bisyahwat wa khuffatil jannah bil makarih ya. Jadi neraka itu memang dikelilingi oleh hal-hal yang disenangi memang ya. Nah, kalau itu kok kemudian ditabrak ya jelas akan masuk itu neraka. Ya. Sementara surga itu dikelilingi dengan hal yang tidak disukai. Susah semua itu orang untuk masuk surga itu, ya. Ya, untuk misalnya terkait wanita ya hanya yang sah, yang dinikahi, ya. Ya, seumur hidup hanya ya udah itu pasangannya itu, ya. Ya, dalam kasus tertentu ada orang yang kemudian lalu sampai nikah sampai 4 ya itu silahkan ya, tapi itu sekali lagi pada umumnya orang tidak seperti itu, ya sudah itu pasangan yang, tapi memang ya seperti itu ya, jadi dengan pasangannya, intinya dengan pasangannya, tidak boleh kemudian dengan sembarang, tidak boleh ya. Harta juga begitu ya, mesti harus kita rewangi kerja dengan keras ya, direwangi banting tulang untuk mendapatkan harta itu, tidak kok kemudian asal comot, asal garuk, enggak ya. Termasuk ibadah-ibadah ya, semua bentuk ibadah itu saya kira susah semua ya. Tadi sudah kita jelaskan tentang puasa, berat. Sholat berat juga sebenarnya ya, saben waktu kita harus menyisihkan waktu ya, terutama subuh itu kita harus bangun ya, berat. Tapi meskipun berat dilakukan ya. Zakat berat ya, uang oleh golei angel ya, diriwangi banting tulang, ujung-ujungnya hanya mau dikasihkan orang. Loh, itu orang yang berpikir rasional ya eman-eman. Ya, uang oleh golek tenanan repot-repot kok mau dikasihkan orang, disedekahkan orang. Ya, berat. Ya. Haji berat. Ya. Ngumpulke duit sak pirang-pirang kok mau dienggo lunga ning Mekah ning Madinah gitu. Ya, berat sebenarnya, berat semua. Jadi intinya semua ibadah itu berat ya, masyaqqat. Menurut teksnya Imam Nawawi itu masyaqqatil ibadah ya, beratnya ibadah itu. Ya. Tapi bagaimana juga harus dilakukan kalau kita ingin mendapatkan surga, yaitu dengan meninggalkan syahwat tadi itu. Nak karpe hawa nafsu, karpe syahwat itu wegah memang. Salat ya wegah, poso ya wegah, zakat ya wegah, ya, haji ya wegah kabeh nak nuruti hawa nafsu, nuruti syahwat. Tapi harus dilawan ya, karena dalam rangka untuk menuju surga. Ya. Nah, kalau memang maunya ke neraka ya silakan ya, tinggal terjangi aja semua. Ya, gampang. Yang kemudian lalu akan mengantarkan kita kepada neraka itu. Na'udzubillah min dzalik. Nah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu semuanya ya, kita ini oleh Allah diberi kemampuan untuk tadi ya, meninggalkan syahwat menuju surga ya. Lalu kemudian yang kemarin meninggalkan istirahat, ketentraman, ketenangan menuju sirat ya. Sirat itu ketika nanti kita melewati yang sering digambarkan sebagai jembatan yang melintang di antara neraka itu dengan cepat begitu ya. Lalu kemudian meninggalkan kebanggaan menuju mizan. Mizan itu ketika amal kita ditimbang, dan meninggalkan tidur untuk menuju kubur, yakni memperbanyak amal ya, untuk memperberat
amal ibadah kita sebagai bekal menuju kubur itu. Nah, kalau ini kita semua lakukan, maka kita akan mendapatkan surga ya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.